Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Dewi dari kelas PGMI 2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam tarian yang ada di Indonesia dan asal daerahnya. Baiklah, langsung saja kita simak video saya kali ini. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya. Check it out! Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna keberagaman yang bercampur menjadi satu. Keberagaman inilah yang membuat masing-masing daerah memiliki berbagai ciri khasnya masing-masing, termasuk tarian daerah yang dijaga selama turun-temurun. Bukan hanya satu, setiap daerah pun mempunyai beberapa daftar tarian tradisionalnya yang digunakan untuk upacara yang berbeda-beda juga. Setiap tarian pun mempunyai cirinya sendiri, mulai dari pakaian yang digunakan sampai gerakan yang ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut pastinya memiliki arti yang mendalam dan dipercayai oleh masyarakat dari daerah asalnya. Nah, di antara banyaknya jenis tarian yang hampir setiap daerah memilikinya, di sini saya akan membahas beberapa jenis tarian yang sudah terkenal di negara kita yang tercinta ini. Di antara jenis-jenis tarian tersebut adalah yang pertama, ada tarian Bedaya Ketawang dari daerah Jawa Tengah. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda. Setiap kosakatanya juga mengandung arti yang berbeda, yaitu yang pertama Bedaya, yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya yaitu langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya, tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa 9 ini berasal dari arah mata angin. Apabila tarian Bedaya Ketawang sedang show, biasanya diiringi dengan musik gending ketawang gede atau bisa juga dengan memakai musik gamelan. Yang kedua, ada tari saman dari daerah Nanggro Aceh Darussalam. Pada awalnya, tarian tradisional saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri. Berdasarkan dari beberapa referensi menyebutkan bahwa tarian saman pertama kali didirikan dan dikembangkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Saman yang berasal dari suku Gayo Aceh Tenggara. Yang ketiga, tari kecak berasal dari daerah Bali.
Tarian kecak ini merupakan salah satu jenis tarian tradisional daerah yang berasal dari Bali. Tarian kecak ini pertama kali diciptakan oleh seorang penari sekaligus seniman dari Bali, yaitu Wayan Limbak pada tahun 1930. Dalam mencetuskan tarian kecak, Wayan Limbak dibantu oleh rekan akrabnya yang sama-sama seorang seniman bernama Walter Spies. Beliau merupakan seorang seniman dalam bidang seni lukis yang berasal dari negara Jerman. Mereka berdualah yang memiliki peran penting dalam berkembangnya tarian kecak sampai terkenal seperti saat ini. Yang keempat, ada tari piring yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari piring atau dalam bahasa Minangkabau sering disebut dengan tarian piriang. Tarian piriang ialah salah satu seni tari tradisional Minangkabau yang berasal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tarian piring dibawakan dengan menggunakan alat bantu piring sebagai media utama. Cara memainkannya ialah dengan mengayunkan piring-piring tersebut dengan gerakan-gerakan yang cepat dan teratur. Dengan catatan, piring tersebut tidak boleh lepas dari genggaman tangan. Tari piring ini merupakan salah satu simbol dari masyarakat Minangkabau. Yang kelima, ada tari kipas Pakarena yang berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tari kipas Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional daerah yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian kipas Pakarena ini dimainkan oleh para penari perempuan ataupun laki-laki dengan mengenakan busana adat Minangkabau. Mereka menari dengan gerakan yang khas Minangkabau serta menggunakan kipas sebagai atribut untuk menarinya. Tarian kipas Pakarena termasuk salah satu tarian tradisional daerah yang cukup ternama di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Goa. Tarian kipas Pakarena ini juga sering dimainkan pada berbagai acara-acara hiburan maupun yang bersifat adat. Bahkan, tarian ini juga sebagai salah satu daya tarik tersendiri untuk wisata di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa. Yang keenam, ada tari Nanda Ganjen dari Betawi atau Jakarta. Pada umumnya, sebuah tarian tradisional akan mengangkat dari kisah-kisah legenda yang ada di masyarakat lokal hingga kejadian situasional di dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Tari Nanda Ganjen adalah salah satu tarian tradisional yang cukup kondang, kreasi dari masyarakat Betawi atau yang kita kenal dengan nama Jakarta. Artikulasi dari tarian Nanda Ganjen apabila ditinjau berdasarkan dari nama tarian tersebut berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Nanda yang berasal dalam bahasa Betawi yang artinya ialah menari, sedangkan Ganjen merupakan sebuah istilah populer di Jakarta yang artinya centil atau genit. Tarian Nanda Ganjen ini pertama kali diciptakan oleh seorang seniman dari Betawi yang juga merupakan putra Betawi asli. Beliau adalah Sukirman atau lebih akrab dipanggil dengan Bang Entong yang telah menekuni dunia sejak tahun 1970, khususnya kesenian topeng Betawi dan gambang kromong. Yang ketujuh, ada tari serimpi yang berasal dari daerah Yogyakarta. Salah satu tarian tradisional daerah Yogyakarta yang sangat terkenal ialah tarian serimpi. Biasanya, tarian ini dibawakan oleh 4 orang perempuan berparas cantik dan anggun, lemah gemulai pada setiap gerakan yang dilakukan oleh para penari,
menggambarkan kesopanan dan perilaku santun yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan sejarah yang umum diketahui, tarian serimpi ini telah ada sejak zaman kejayaan Kerajaan Mataram ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Pada saat itu, tarian serimpi merupakan tarian sakral yang hanya dipertunjukkan pada lingkungan Keraton Yogyakarta saat ada acara resmi kenegaraan atau peringatan kenaikan tahta pada sultan. Sehingga para penarinya pun merupakan orang-orang tertentu yang dipilih oleh keluarga kerajaan. Akan tetapi, semenjak terjadinya perpecahan Kerajaan Mataram hingga menjadi dua belah pihak, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, tarian serimpi mulai mengalami perubahan. Meskipun terjadi perubahan dari segi gerakan, tarian serimpi ini masih memiliki inti atau makna tarian yang sama. Yang kedelapan, ada tari Serampang 12 yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Tari Serampang 12 adalah tarian yang berkembang di bawah Kesultanan Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai yang dahulunya adalah Kabupaten Deli Serdang. Tari Serampang 12 ini merupakan jenis tari tradisional. Tari ini dimainkan sebagai tari pergaulan yang mengandung pesan tentang perjalanan kisah anak muda dalam mencari jodoh, mulai dari perkenalan sampai memasuki tahap pernikahan. Ada nilai edukasi pada tarian Serampang 12 ini, yaitu menjadi sarana salah satu cara masyarakat Melayu Deli dalam mengajarkan tata cara pencarian jodoh kepada generasi muda. Sehingga tari Serampang 12 menjadi kegemaran bagi generasi muda untuk mempelajari proses yang akan dilaluinya nanti jika ingin membangun rumah tangga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini mengenai macam-macam tarian yang ada di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.